Ladies and gentlemen, kindly take your seat and reminded to put your phone into the silent mode, as the event will begin shortly. أيها السيدات وأيها السادة، نرجو من حضراتكم التفضل بالجلوس وتفعيل الوضع الصامت لهواتكم النقالة، حيث ستبدأ فعالية الحديث قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة والسعادة عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أحمد دهلان دكتور أريف رحمن الماجستير، وجنبا إلى جنب مع موظفيه. The honorable speaker for today, Mr. Maula Hussein. المعالي كل رؤساء في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أحمد دهلان. The respected head of Student Executive Board of the Faculty of Islamic Studies, Brother Aska Adiatma. أصحاب المعالي والسعادة الأساتذة والأستاذات في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أحمد دهلان. And of course, to all of you, our beloved participant of this motivational seminar. الحمد لله الذي أكمل علينا دينه وأتم علينا نعمه وجعلنا بفضله وإحسانه خير أمة، وبعث فينا رسوله يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا جلاء نعمه لا تعد وما لجميع أعضائه هد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير البرية أفضل المخلوقات المعلم الأول سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المصطفى، الذي علمنا دين الرحمة وسمحة وصراط المستقيم لسعادة الدارين، وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم الكريم في هذا المكان المبارك. Good morning, ladies and gentlemen. May peace, mercy, and blessing be upon you all. Our praises be to Allah who has granted us His mercy and guidance so that we can gather here in this blessed place. And may peace and blessing of Allah be upon our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him who has brought us from the darkness to the light of Islam. Ladies and gentlemen, we are the hosts of this event. Let me introduce ourselves. I am Muhammad Fahmi, and my partner, I am Siti Sulastri. Welcome to the motivational seminar of the Faculty of Islamic Studies. حسنا، سأقرأ لكم ترتيب البرنامج في هذا الصباح. ترتيب برنامجنا اليوم هو الافتتاح، ويليه تلاوة القرآن، ثم نشيد الوطني، ثم الكلمات، أداء الشعر، برنامج رئيسي، أداء الغناء، ثم الختام. Okay, here is today's program lineup. The first is opening. The next is Quranic recitation, singing the national and university anthem, Indonesia Raya Sang Surya, and Mars UAD, welcoming speeches, putri performance, main session, singing performance. The last is closing and photo session. Let's officially begin our event by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. وخير بداية لهذا الاحتفال تلاوة مباركة من القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القريب أخونا الكريم رفقي مزكي، فليتفضل عليه مشكورا.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wa huwal waliyyul hamid. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alfu syukrin ila akhina Rifki Muzaki. The next agenda, we will sing together Indonesia Raya, Sang Surya, and Mars UAD. To those in attendance, please rise.
Please be seated again. Now we invite Brother Aska Adiatma, the head of the Student Executive Board, to deliver his welcoming speech. Please, the floor is yours. Bismillah. Bidayatan qabla al-kalam. In Arabic, we don't say welcome, but we say لو علمت الدار بمن زارها لفرحت واستبشرت ثم قبلت موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. In Arabic, we don't say hi and hello, but we say أحييكم تحية بعدد نجوم السماء وجمالها، تحية مع كل شروق الشمس وغروبها، سلاما حين تتلاطم أمواج البحر على شواطئه، سلاما عند سقوط ندى الصباح على الأزهار، سلاما وتحية من رب الناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Rais al-Ma'id لكلية الدراسة الإسلامية الدكتور عارف الرحمن الماجستير. Al-Mukarram ضيفنا الكرام فضيلة الشيخ مولى حسين الماجستير. ولا أنسى جميع الحضور في هذا البرنامج من طلاب والطالبات الجديدة في كلية الدراسة الإسلامية. Sekilas tadi teman-teman, bahasa Arab saya gunakan pengantar karena prodi saya dari bahasa dan sastra Arab. Mungkin teman-teman, ketika kita mendengar orang bisa berbahasa Arab atau bahasa Inggris, mereka ngomong nih, wah si Siti ini jago bahasa Inggris. Ada yang namanya Siti sini. Mbak pinjam time bentar ini ya. Semisal ada orang yang bilang, wah Siti jago bahasa Inggris nih. Yang ada di benak teman-teman sekalian, yang ada di benak orang-orang, wah Siti ini jago ngomong Inggris. Ketika dibilang, si Muhammad ini pintar bahasa Arab, orang-orang pasti berpikir, wah Muhammad ini pinter ngomong Arab. Gak ada yang lebih spesifik lagi, semisal nih, wah Muhammad ini pinternya di TOEFL, di soal-soal TOEFL, atau lebih pinter di Simai, lebih pinter di katabinya, kitabahnya. Jadi persepsi orang-orang mengenai orang yang pandai berbahasa ini adalah ketika kita pandai mengucapkan, pandai berbicara dengan bahasa tersebut, teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, teman-teman, saya yakin dari FAI ini ya 70 sampai 80% ini berasal dari pondok pesantren. Betul? Betul atau enggak? Coba yang tadi pondok pesantren angkat tangan. Ya ini 70% berarti, bayang angkat tangan ini. Nah teman-teman, mungkin kemarin kita ya dihadapkan dengan berbagai polemik, dengan berbagai perdebatan di media sosial, di Instagram, TikTok, Twitter. Itu ramai dengan perbincangan, perdebatan mengenai apa? Pondok pesantren. Terlepas dari segala dilematika seperti itu, terlepas dari segala perdebatan itu, kita semua pastinya punya perspektif masing-masing. Ada yang mengafirmasi, ada yang
mungkin tersinggung, ada juga yang bodoh amat. Wes yang penting madang turu kuliah. Rata-rata gitu sih kayaknya untuk mahasiswa FAI ini. Tapi teman-teman, kenapa di perkuliahan ini kita sangat penting untuk mempelajari bahasa asing? Karena rata-rata referensi yang digunakan jurnal-jurnal itu, kalau di prodi saya ya, bahasa dan sastra Arab, nggak tahu prodi lain. Ini rata-rata referensinya berasal dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kita sangat erat kaitannya dengan bahasa. Dari zaman kita masih kecil pun. Sejak kita kecil, kita pada umumnya dibekali dengan dua bahasa. Yang pertama ini bahasa ibu. Bahasa yang kita tidak diminta untuk diajari. Tapi kita terbiasa sendiri. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan perkataan, dengan mendengar, dengan menulis bahasa yang diajarkan oleh ibu kita sendiri. Sejak kecil terbiasa menggunakan bahasa itu. Dan bahasa yang lain kita bisa mempelajarinya. Dulu di Madinah teman-teman, ketika Rasulullah baru pindah, ini ada satu sahabat yang bisa mempelajari satu bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi dalam waktu setengah bulan. Ada yang tahu siapa? Zaid bin Sabit, siapa yang bilang tadi? Literasi sejarahnya kuat ini, tarikhnya. Jadi Zaid bin Sabit teman-teman, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, di sana ada 4 kaum Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani apalagi ya? Bani Nadir dan Bani Yahudi Khaybar. 4 Yahudi ini tentunya menjadi tantangan untuk umat Islam saat itu. Ketika mereka menggunakan bahasa Ibrani yang tidak dipahami oleh orang-orang Arab, maka Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa ini selama setengah bulan. Itu selancar-lancarnya itu dia bisa menggunakan bahasa dengan menerjemahkan surat-surat Nabi. Baik surat yang datang dari Nabi maupun surat yang datang dari kaum Yahudi. Beliau yang menerjemahkan untuk Nabi biasanya. Apakah mungkin untuk kita? Dalam waktu setengah bulan kita bisa mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris dengan lancar? Mungkin nggak teman-teman? Mungkin aja, asal apa? Asal tidak bermaksiat. Itu kalau kata Imam Syafi'i. Sangat agamis sekali kayak Pak ini ya. Nah teman-teman, kita nggak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi, bahasa. Karena bahasa ini adalah aspek terpenting dalam komunikasi. Karena saya kuliah di sastra Arab, maka seluk-beluk bahasa dari filsafatnya, dari asal usul di mulainya bahasa itu dipelajari juga. Teman-teman ketika melihat benda ini, apa yang terbersit di pikiran teman-teman? Namanya apa? Handphone, HP. Kenapa ini bisa namanya handphone? Ada yang tahu? Karena apa? Betul gitu, emang gitu. Karena namanya handphone, karena ada kesepakatan teman-teman. Kesepakatan dari pihak-pihak yang memang mendominasi. Mereka sepakat untuk menamai benda ini dengan nama handphone. Begitu juga dengan benda-benda lainnya. Bahasa, ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, yang pertama kali diajarkan, yang pertama kali dikuasai oleh Nabi Adam, ini apa? Bahasa teman-teman. Terlepas dari bahasa Arab, Inggris dan lain sebagainya, Nabi Adam ini banyak teori-teori yang membahas mengenai asal-usul bahasa. Bahasa Suryani, bahasa Inggris, bahasa misalnya di bahasa Arab ini kan masih banyak ininya apa namanya pecah-pecahannya. Selain bahasa Arab Fushah, ini masih banyak lagi bahasa Arab daerah. Dan itu dibahas dari awal munculnya bahasa Arab sampai sekarang ini. Dan Nabi Adam teman-teman, ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk menguji Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberikan apa ya namanya? Nama dari benda-benda yang disebut oleh Allah.
Wa idh qala Allah, gimana sih ya ayatnya itu? Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dites tuh sama Allah. Nih kasih tahu nih, ini artinya apa aja? Ini benda apa aja ini? Tapi malaikat nggak bisa menjawab. Dan Nabi Adam memang dia yang berikan kemampuan untuk menerjemahkan, untuk mempersepsikan ini benda apa namanya. Itu ada dua teori teman-teman. Jadi bahasa Arab itu atau bahasa pertama kali digunakan oleh Nabi Adam itu memang hak murni, emang kemampuan yang diturunkan Allah pada Nabi Adam untuk membuat bahasa. Dan yang kedua, emang bahasa ini diajarkan oleh Allah. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlepas dari yang namanya bahasa. Dan nanti akan dijelaskan secara lebih spesifik. Walaupun nanti pakai bahasa Inggris atau soalnya ini judulnya Kampung Inggris. Cuma karena saya basicnya di Arab, jadi saya pakai bahasa Arab teman-teman. Nah nanti akan disampaikan oleh Mr. Mau. Kalau tadi saya bilang Fadilatul Syekh Maula Husain itu terlalu ke Arab-Araban, kayak kesannya kayak kiai ya. Mister ya. Jadi nanti akan disampaikan secara lebih detail, lebih spesifik, dan tentunya saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak dengan seksama dan lebih baik lagi dipraktekkan sehari-harinya. Mungkin ada hari bahasa nantinya setiap hari Kamis atau hari hari Senin nih, Senin Kamis ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dipraktekkan itu. Jadi kita FI punya hari bahasa. Mau makan, hai anakul, mau minum, kemana-mana harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Jadi kesannya kayak anak apa gitu sih. Cuman ini bentuk usaha kita untuk membiasakan diri agar terbiasa berinteraksi dengan bahasa-bahasa asing. Mungkin itu cukup dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Brother Azka Adiatma for your meaningful message. الكلمة الثانية هي من عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أحمد دهوان إلى شيخنا دكتور عارف رحمن الماجستير فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Since our Master of Ceremony and Head of the Student Association speaking and using in English and Arabic, I will also try to speak in English well because I cannot let my student outside me. Can I using in English? Okay, thank you. Or in Arabic? Java. Okay, thank you. Okay, first of all, welcome everyone to our faculty, especially at Ahmad Dahlan University, and express my sincere thanks to the faculty members, our lecturers, and beloved students, and the organizing committee, and especially for our special guest, Mr. Maula M. Not Magister, Maulana ya, M. Mahfud, not Magister as whom ya, yeah. So that's why, but once again. Welcome to our faculty. This is the best faculty ever in this world. Applause. Honestly, I don't know to describe and explain
him personally, Mr. Mao. He is my friend, my teacher, and also my tutor, and my partner. He is the person I can talk about anything, and we have chat almost every night, and about everything, about the life, work, many ideas. So I don't even know what kind of this is relationship anymore, yeah. But once again, yeah, I would like to thank you for everyone, yeah, especially for my beloved student. You are still young, you have a long journey ahead, and this seminar today, this is just a small step to help you open your mind, your perspective about the global opportunities. So, khususan li at-tullabi al-a'izza wal ahibba, inna tariqakum la yazalu tawilan, fakazalika fajtahidu fit ta'allum wastamiru bil hamas. Kama qala ahadul ulama, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Fakazalika fajtahidu fit ta'allum lianna al-ilmu nurun wa bayaran naik, ya gitu ya. Baik teman-teman sekalian, tentu hari ini menjadi hari yang spesial. Tentu kami berharap bahwasanya seminar kali ini yang diinisiasi oleh BEM. Tepuk tangan dulu buat BEM ya. Ya, untuk mendorong ya untuk adik-adik agar terbuka wawasannya secara global. Saya tidak berpanjang kalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar pada hari ini, seminar motivasi untuk mahasiswa FAI dan khususnya untuk mahasiswa baru dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف شكر إلى دكتور أريف رحمن الماجستير. البرنامج التالي قراءة الشعر إلى أختنا كريمة دارا سفينة درميانا، فليتفضل عليه مشكورا.
دعيني دعيني إذا ما وجعت وقودا بتنور نارك بأني فقدت الوقوف بدون صلاة النهار بدون صلاة النهار حتى أشارك درب الرجوع حتى أشارك صغار العصافر بعش نضارك Now we come to the main highlight of today's program, the motivational seminar delivered by our honorable speaker, Mr. Maula Hussein, and moderated by Sister Zahra Fauzia. Please give them your full attention. Please, the floor is yours. Bismillah, sebelum saya membuka sesi yang sangat kita tunggu-tunggu pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tolong dijawab cakep ya teman-teman. Belum. Angin berhembus membawa kesejukan, menyapa hati dengan penuh kedamaian. Dengan rasa syukur dan ketulusan, izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa sallimu taslima amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us mercies and blessings so we can attend this good occasion and have citation and without any trouble. And salawat and salutation, peace be upon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, friends and followers. Good morning everyone. Welcome to our seminar, Unlocking Mindset, Seizing Opportunities and Embracing the World. My name is Zahra Fauzia and I'm very happy to be your moderator today. In this seminar, we'll talk about how can we build a positive and open mindset so we are not afraid to try new things and can see every challenge as a chance to grow. And please welcome our speaker, Mr. Maula Hussein Mahfud S. whom we will share more deeply about today's topic. Good morning, Mr. Good morning. How are you today? Fine, thank you. How about you? I'm so.
Okay. Okay, let me introduce our speaker today. And our speaker today is Mr. Maula Hussein Mahfud Eshum, a young and inspiring educator who has been deeply involved in English teaching and educational leaderships. He is currently the manager of Rumah Inggris Jogja and has broad experience as an English teacher, Quran teacher at several institutions. Mr. Maulana has received various recognition, such as being the Inspiring Teacher of Wardah 2021, award of BYT Scholarship 2020, and winner of the Innovation Village Festival in 2022. His dedication to youth improvement and education is also reflected through his project like Kampung Inggris Jogja and GTO Al Marzuki, where he teaches English freely for the community and Islamic boarding schools. With his rich experience and inspiring journey, he will share valuable insight on how to unlock our mindset, seize opportunities, and embrace the world with confidence. Okay, everyone, let me change my language. Yes. Jadi teman-teman, izinkan saya memperkenalkan sedikit ya tentang pemateri kita pada hari ini. Jadi beliau merupakan manajer dari Rumah Inggris Jogja. Dan juga beliau mengajar bahasa Inggris tentunya. Tapi guys, fun fact-nya, beliau ini juga adalah pengajar Al-Quran di beberapa institusi pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Jadi sejalan ya, dunia dan akhirat berjalan beriringan, Masya Allah. Tidak hanya itu teman-teman, beliau juga mendapat banyak sekali penghargaan. Dan juga kita berharap dengan perjalanan dan jam terbang yang cukup jauh ya, kita mengharapkan bagaimana pemateri bisa menyampaikan materinya hingga kita bisa membuka cakrawala berpikir kita, sehingga kita bisa menjadi orang seperti beliau, Pak Dekan dan teman-teman yang hebat di sini. Seperti itu. Untuk 30 menit ke depan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Zahra, Pak. Oh, Zahra. Oke, makasih Kak Zahra. Iya, Oke. sama-sama. Oke, minta tolong kemarin aku share PPT, boleh ditampilkan dulu? Oke, good morning everyone. Morning. Aku izin berdiri ya teman-teman. Biasa kalau ngajar itu waktu jadi teman-teman dulu, jadi keinget dulu waktu sama kayak teman-teman pernah jadi apa namanya yang duduk di situ jadi audiens dengerin orang ngomong. Yang paling aku jengkel ketika dulu waktu seminar atau apa gitu ya, kadang pematerinya udah boring, monoton, duduk lagi gitu. Jadi kayak apa ya, gregetan gitu lihatnya. Lah dari situ aku pengen selama mungkin ketika sharing atau ngajar, haram hukumnya aku duduk gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk interaksi gitu. Jadi sampai ya jarang banget duduk. Di sharing-sharing ini biasanya ya apa namanya ini teman-teman sampai berdiri, loncat, kayang gitu ya. Yo, pokoknya intinya aktif gitu ya. Oke, so your Danes asked to me to speak English fully. Is it okay to speak English fully? Is it okay? Yes or no? No? If I speak English, could you understand what I say later? Yes? All of it? Gimana? Mau bahasa Inggris full? 50-50, 70-30 atau 10 bahasa Inggris, 90 bahasa Indonesia? 10 bahasa Inggris. 10%-nya ini aja ya. Apa namanya? Judulnya aja ya. Oke, unlocking mindset. Aku pengen emphasize dulu. Ngapain kita duduk di sini gitu ya. Aku pengen emphasize banget. I need more microphones. Committee, could you help me? Aku pengen tahu teman-teman di sini itu harapannya apa? Duduk di sini tuh harapannya apa? Apa tujuannya duduk di sini? Apa yang ingin kalian cari? What are you looking for to come here to join with these sections? I need more microphone. Siapa di sini yang pengen ngomong? Raise your hands. Indonesia, Java boleh, Madura boleh. I need more microphone. Give me additional microphones. Siapa? Siapa yang mau?
Aku pengen tahu nih 1 atau 2 orang. Teman-teman, nggak ada nih. Aku tunjuk lo ya. Oke, itu ada. Minta tolong, Mister. Itu yang ada di sana. Aku pengen kita interaksi ya. Aku nggak pengen kita monolog. Kalau monolog udah kayak ceramah nih nanti. Udah kayak, apalagi hari ini hari Jumat. Udah kayak khutbah. Kita ingin dialog. What is your purpose to join this? Apa tujuannya? Tujuan saya mengikuti seminar ini mungkin untuk menambah motivasi saya untuk belajar bahasa asing lebih banyak lagi. Oke, memotivasi belajar bahasa asing. Berarti untuk sekarang tidak termotivasi gitu berarti? Sudah termotivasi tapi mungkin bisa lebih termotivasi lagi. Oh, lebih memotivasi lagi gitu ya? Iya. Bahasa apa kira-kira yang ingin dipelajari? Yang paling ingin saya pelajari Inggris. Oh, paling ingin dipelajari bahasa Inggris. Oke, thank you. What's your name? Najwa Hana Aziza. Oke, could you speak English? Not really. Not really, itu tapi bisa. Oke, give applause to her. Tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman dari sini, aku pengen teman-teman belajar confidence ya. Pengen selalu punya inisiatif tinggi untuk melakukan sesuatu. Siapa yang bertanya? Aku gitu. Siapa yang bertanya? Aku gitu. Oke, Mbak what's your name? Najwa. Kata Mbak Najwa, ya, dia datang ke sini untuk memotivasi dirinya. Yang lain sama seperti itu? Yes. Yes. Sekarang next questions. Is there somebody here or is there someone here that has desires to work, learn or travel abroad? Ada nggak di sini? Ada yang pengen belajar kerja atau jalan-jalan ke luar negeri nggak kira-kira? Ada nggak? Ada nggak? Oke, let's say hampir semua bilang ada. Berarti let's say bilang 90 atau 95% kalian ingin kan ke luar negeri, right? Oke. Lah sekarang kebetulan aja nih kita lahir di zaman yang bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris, right? Mau nggak mau, ya mau nggak mau. Jadi namaku Mr. Mau ya teman-teman. Namanya Maula, pengen mau. Jadi mau nggak mau teman-teman harus belajar juga ya. Aku dengar teman-teman ingin tadi belajar atau bekerja. Lah next question. Ada nggak di sini yang mau cerita dia mau kemana dan apa tujuannya? Oh sir, aku mau ngelanjutin S2 belajar di Rumania misalnya, di Uni Eropa dan sebagainya. Atau aku mau bekerja di satu tempat tertentu. Ada nggak yang mau sharing dulu? Aku pengen tahu nih, teman-teman ini selain pengen bermotivasi untuk belajar bahasa Inggris, juga apakah ada yang ingin udah ada targetnya? Ada nggak? Ada nggak? Aku tunjuk ya. Oke, wait a moment. Aku cari yang paling ganteng di sini. Paling ganteng di sini siapa nih? Oke, Mister yang di depan. Nggak tolong, itu pakai mic itu aja, biar lebih dekat. Nggak tolong. Namanya siapa, Mister? What's your name? Nama saya Ibnu Fadila. Siapa? Ibnu Fadila. Agak pelan. Ibnu. Oke. Iya. Okay. Soalnya aku itu dua gitu. Ibnu. Iya. Mister Ibnu. Kita manggil Mister Miss ya. Mister Ibnu. Tadi bilang pengen ya. Pengen keluar negeri nggak kira-kira? Pengen. Belajar, kerja, jalan-jalan atau exchange? Mungkin bekerja. Bekerja? Bekerja kemana? Belum tahu, tapi luar negeri. Oh luar negeri. Jadi apa kira-kira profesinya? Kamboja, admin slot. Tapi boleh loh. Ini aja, pengen ngabisin masa tua di luar negeri. Wih, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya kalau di Indonesia
nggak worth it lah. Wih deh, gak Paling worth it. yang ada mungkin bisa jadi mati muda di Indonesia. Oh gitu. Kenapa? Karena presidennya Atmosfer atau di Indonesianya mungkin. oh atmosfer, bukan karena wakil presidennya, bukan? Berat. Halo wakil. Dilihatin jangan mas. Nggak worth it. Oke, jadi pengen masa tuanya di Indonesia, di luar negeri ya. Untuk negaranya belum tahu. Bayangan deh, kan Mister pernah kan baca peta, terus baca negara-negara dan berita-berita. Itu mana? Kalau aku dengar-dengar yang paling butuh banyak sumber daya manusia ya Jepang salah satunya. Apa wush ini? Mungkin ke ini ya, ke Australia. Australia. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Mas Ibnu, tepuk tangan buat dia. Sama-sama Mister. Oke, the girls. Aku pingin. Ada satu orang nih, siapa nih? Nggak ada nih, tak tunjuk nih. Ada yang angkat tangan nih. Hah? Ada? Siapa? Ada? Oke, Mas yang di sana. Minta tolong. Kasihkan. Boleh. Mister. Iya boleh. Aku pengen dengar suara dari kalian. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Aswad Marwan. Pelan, siapa namanya? Aswad Marwan. Oke, lebih pelan lagi. Aswad Marwan. Oke, panggilannya? Awat. Awan. Ya, Oke. Awat. Awan, clothes. Oke, silakan Mister. Apa? Mau kemana? Keluar Dagestan. negeri? Hah? Dagestan. Oke, Dagestan. pelan-pelan. Tarjistan. Dagestan, Rusia. Oh, Rusia. Rusia. Mau ke Rusia. Turkistan. Oke, mau ke Rusia ini kerja, belajar, exchange atau apa? Pengen belajar boxing di sana. Wih. Mister di sini berarti ikut boxing gitu? Siap kalau ada event. Oh, siap kalau ada event. Oke, boleh. Ya, oke. Oh, berarti suka ini juga ya? Suka Ya. bertarung. Sukanya boxing. Sukanya boxing. Ya. Ini berarti nanti targetnya bekerja kalau bisa di luar negeri sebagai boxer. Seperti itu ya. Benar begitu ya? Ya. Oke, Mas Awan. Thank you very much for your answer. Tepuk tangan dulu buat Mas Awan. Thank you. Oke, perlu diapresiasi teman-teman. Banyak dari kita itu kadang merasa minder dengan apa yang kita harapkan. Merasa minder dengan mimpi-mimpi besar kita gitu ya. Dan teman-teman pertama harus yakin dulu dengan mimpinya. Dengan cara ngomong di depan publik seperti ini. Jika teman-teman saja tidak yakin dengan mimpinya, apalagi orang lain yang ingin diyakinkan. Oke, next, I need one girl to tell about her dreams. Oke, to go broad siapa? Ada yang mau? Oke, Miss yang di sana. Ini, Miss yang di sana. Nggak tolong ini mikrofonnya. Yang ada yang angkat tangan ya udah tunjuk aja. Pointed. Yes. Aku pengen dengar dari kalian. Aku nggak pengen monolog. Pikir orang tua nanti. Ayo silakan. Iya. Miss mau pengen keluar negeri nggak kira-kira? Mau. Oke mau. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Frisa Sobhanida. Oke pelan-pelan. Siapa? Frisa Sobhanida. Oke ya. Panggilannya? Pica. Vica. Iya. Vica. Canya dari mana? Karena kan dulu tuh pada kesusahan manggil nama Frisa, jadi suka ke Pica dari nenek. Oh gitu. Iya. Iya deh, iya. Vica. Ya, Miss Vica. Mau learn atau work, exchange, travel, gimana? Aku mau learn sih, soalnya sebelum kesini kan
tadinya mau kuliah di luar. Mau kuliah di luar? Ya. Luar UAD maksudnya? Luar negeri. Oh luar negeri ya. Terus? Dan udah keterima alhamdulillah. Oh udah keterima? Iya. Oh iya. Cuman Di mana? kemarin itu di Kaohsiung, Taiwan. Hah? Kaohsiung. Taiwan? Iya. Oh di Taiwan, oke. Cuman karena kemarin gagal di masalah visa, akhirnya mau S2 insya Allah kesana lagi. Oke, kita doakan semoga bisa sampai ke sana. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Miss Vicha. Hebat-hebat loh kalian ini sebenarnya. Cuma harus lebih yakin dengan apa yang kalian impikan gitu. Jadi kalau kalian terus ngomong itu gitu kan. Kalau itu ada film namanya dulu Semesta Mendukung, Mestakum namanya. Itu orang Madura yang bisa memenangkan lomba. Bayangin orang Madura yang dulunya dikira kolot pintar fisika gitu. Kalian nonton sendiri lah, Mestakum namanya, Semesta Mendukung. Jadi kalian harus ucapkan terus apa yang kalian inginkan dan semesta akan bantu itu. Kalau bahasa kita sebagai muslim ya Allah akan dukung itu. Karena itu afirmasi ke diri kita, seperti itu. Oke, banyak dari teman-teman atau ada lagi? Nggak ada? Noval? Siapa mas tadi mas? Fuad. Siapa Fuad ini? Oh, Fuad. Udah makan? Fuad mau keluar negeri nggak Fuad? Oh mau. Oke, Fuad mau keluar negeri kan? Mau apa? Belajar, kerja atau apa? Ini menarik nih Fuad nih. Topinya dipindah ke belakang nih. Fuad. Iya Pak. Iya Pak. Bukan bapakmu aku. Fuad, mau keluar negeri? Mau. Jadi apa? Jadi apa Fuad? Jadi apa ya? Mau belajar kah? Mau kerja kah? Mau jalan-jalan kah? Mau exchange kah? Tukaran? Mau S2 di luar negeri. Oke. Di mana pertanyaannya? Jangan bilang Somalia. Jadi perompak kau nanti. Di mana? Di Qatar. Oh di Qatar, mantap. Oke. S2 ya berarti ya? Iya Pak, insya Allah. Kita doakan lah ya. Amin. Semoga kesampaian gitu ya. Dan teman-teman yang lain ya pastinya ya. Semoga mimpinya tercapai. Terima kasih Fuad. Yang lain ada nggak lagi? Girls? Ada? Oke. Cukup ya, gini ya. Oke. Next. Kak tolong PPT next. Oke, aku udah tahu nih beberapa dari kalian ya mungkin mostly ya pengen keluar negeri dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Ini isi kontennya ya. Ya, jadi aku pengen teman-teman ingat betul ketika keluar dari sini ada hal yang diingat atau terpatri di mindset kalian. Kan unlocking mindset kan temanya juga salah satunya. Jadi kalian ada mindset baru yang kalian punya sehingga nanti ini bisa merubah hidup kalian. Dari dulu aku terus mikir apa sih perbedaan kita dengan orang yang udah keluar negeri? Apa sih perbedaan kita dengan orang-orang yang punya uang banyak sih? Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini cuma tangan tetap 2. Kan gak mungkin orang yang lebih kaya dari kita tangannya 4 gitu kan. Ada gak? Gak ada. Kaki tetap 2. Waktu sama 24 jam. Apa yang beda? Ini. Jadi kalian harus mengasah ini. Makanya ada istilahnya kalau di influencer bilang itu investasi leher ke atas. Maksudnya bukan hanya mindset ya. Tapi kalian harus perawatan muka juga. Ada yang bilang riset seperti good looking itu juga mempengaruhi. Tapi persentasenya kecil. Yang penting ini. Kita akan bahas, aku mau kenalan dulu introductions, terus available opportunity, kesempatan yang ada atau terbuka, terus kemudian benefit sama like-nya. Pastinya di luar negeri itu ada enaknya nggak enaknya, nanti kita bahas juga. Oke, next. Oke, kenalan dulu, my name is Mr. Mau, jadi aku panggilannya Mau, masuk Jogja itu tahun lalu teman-teman. Aku tinggal di dekat sini awalnya nih. Jadi kita ini ya Rumah Inggris Jogja ya teman-teman sekaligus kenalan ya. Jadi dulu sebagai tutor di Rumah Inggris Jogja. Jadi dari Pare
Dulu tadi MC mention ya. Jadi jurusanku dulu atau kerjaanku dulu mungkin hampir sama, mungkin beberapa dari teman-teman udah kerja di bidang ini, yakni guru ngaji, guru agama, kayak gitu. Ada yang di sini ngajar ngaji? Ada yang di sini ngajar ngaji? Ada. Ya anak-anak FAI atau agama Islam biasanya rata-rata mostly seperti itu ya. Ngajar ngaji, sharing buat bagian dari menularkan ilmu yang bermanfaat sehingga itu terus kembali ke kita sebagai pahala. Gitu. Jadi masuk Jogja 2024 tahun lalu, aku tinggal di dekat sini teman-teman. Ada namanya, kita punya cabang Rumah Inggris Jogja di dekat, kalian tahu apa Pak? Kafenya? Kafe? Nilu. Ada yang udah tahu? Nilu. Dekat situ pokoknya. Nah, itu dulu pernah tinggal di situ. Ya dulu belum agak terawat, jadi kayak rumah hantu dulu. Besar. Terus banyak pohon-pohon. Sekarang udah dirawat teman-teman. Itu salah satu cabang kita. Jadi dekan kalian, jadi Pak Ayib itu belajar di tempat kita. Jadi ada di Kampung Inggris Jogja dan Rumah Inggris Jogja. Waktu itu masih tutor, terus kemudian jadi manajer di Rumah Inggris Jogja, terus sekarang pindah jadi manajer di Kampung Inggris Jogja. Kampung Inggris Jogja itu tepatnya ada di dekat UMY teman-teman. Gitu ya, di dekat UMY. Jadi manajer di sana. Ya kenapa jadi? Karena ya ada hal-hal yang aku miliki tapi mungkin teman-teman tutor lain belum miliki gitu. Sederhananya seperti itu. Ada skill, pengalaman, knowledge juga. Jadi harapannya teman-teman dengan keluar negeri, semua hal yang tadi aku sebutkan itu nambah. Knowledge-nya, experience-nya, networking-nya dan lain sebagainya. Ini kegiatan-kegiatanku ngajar ya di Malaysia, ini di Bali, ini pertukaran pemuda. Ini ngisi di Balai Bahasa DIY, terus ini di Pare. Itu ada kunjungan kepala sekolah dari Halmahera Tengah, se-Halmahera Tengah. Jadi kayak se-province gitu teman-teman. Jadi kita pengen sharing-sharing soal opportunity gitu ya. Itu sekilas dari aku ya teman-teman. Lah kalau pengen teman-teman tahu kegiatanku atau let's say portofolio kita nyebutnya ya. Cari aja di sosial media Mr. Mau tapi nggak pakai MISTER Mau gitu, Mr. Mau, cari aja. Di situ ada foto-foto kegiatanku. Dan itu nggak terlalu penting sih. Kenapa aku bilang nggak terlalu penting? Yang penting itu adalah knowledge, experience, sama networking yang kalian dapatkan dari kegiatan itu. Dari apa yang udah kalian alami, itu yang paling penting. Event akan berlalu, tapi skill, terus kemudian knowledge, experience-nya, networking-nya itu akan berpengaruh pada hidup kalian. Di situ letaknya. Next. Teman-teman, sekarang opportunities, sebelum masuk ke available opportunities, tadi aku tanya kan ke teman-teman, ini kalau dalam pendidikan namanya pretest. Nah, pretest. Jadi sebelum aku deliver materi, biasanya aku tanya dulu, ada yang tahu materi ini? Ada yang pernah belajar materi ini sebelumnya? Oke. Wah, belum? Menjawab belum ya tadi? Oke, what is the difference between you and the people who already work and study abroad? Entah work, study, exchange, atau travel. Tahu nggak kalian perbedaan kalian dengan orang-orang yang udah bekerja, belajar, exchange, ataupun shopping atau traveling ke luar negeri? Apa perbedaannya? Halo? Ada? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Bilang aja, say it. Hah? Mindset, oke. Ada lagi nggak? Hah? Experiencing. Oke, pengalaman seperti apa Mas? Pengalaman kehidupan. Gak pertanyaan kehidupan yang mana ini. Oke, boleh lah, thank you ya. Oke, pengalaman. Yang lain, apa lagi? Hah? Tanggung jawab, itu masuk skill ya berarti. Oke, responsibility, karakteristik. Lanjut, apa lagi? Girls, boy, apa lagi? Apa? Recording, networking, berarti jaringan ya? Ya, oke, networking. Ada lagi nggak? Yang ada di kepala kalian? Apa sih bedanya? Ada? Hah? Halo? Apa bedanya? Gak ada ya? Oke, bedanya ada di sini. Next. Oke, bedanya di sini. Ini kuncinya.
Gap information, skill, networking. Tadi ada ya skill atau karakteristik masuk ya. Networking udah ada. Yang kurang kalian gap information. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Sekarang pertanyaan, kalian bilang pengen keluar negeri. Kita lupakan dulu nih skill bahasanya. Kalian punya nggak informasi keluar negeri? Gimana caranya? Ada yang udah punya nggak? Gambaran, oh aku ada nih, sir. Aku tahu program ini, dia itu persyaratannya ini. Terus kalau mau masuk harus ini, dan ini. Ada yang punya nggak? Ada yang udah mempelajarinya belum? Apa? Mendalami bahasa. Oke, mungkin specific questionnya adalah apa nih program yang kalian tahu, entah bekerja, entah exchange, entah apa namanya ini belajar, ya atau bekerja di luar negeri. Ada nggak program yang kalian tahu? Oke, ada yang bilang tadi student exchange. Student exchange apa? Student exchange banyak. Namanya apa? Global Youth. Oke, nggak apa-apa. Yang lain. Ini tes ya. Aku pengen tahu nih, teman-teman pengen keluar negeri, tapi udah punya informasinya belum? Itu pertanyaannya. Girls, ada yang tahu nggak program apa yang bisa membuat kalian keluar negeri? Program, halo? Ada yang tahu? Ngomong aja. Ini sir. Apa? Oke, selain LPDP. Oke, LPDP benar, tapi selain LPDP, itu umum banget itu. Yang lain? Ada? Teman-teman, ada yang tahu? Cowok-cowok? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nah, ini yang aku sebut sebagai gap information. Jadi bedanya kalian dengan orang yang udah belajar, kerja dan luar negeri adalah informasi yang berbeda. Yang kalian belum dapat. Iya kan? Inaccessible. Jadi belum bisa diakses atau diaksesnya terbatas. Ya. Jadi dia masih terbatas aksesnya. Pertama itu PR-nya, 1 information, 2 skill. Skill ini bagian paling penting di mana teman-teman kalau skill harus punya banyak ya. Ya skill kita tahu ada salah satunya ya skill bahasa ya sebagai dasar, skill negosiasi, terus skill public speaking yang mungkin teman-teman kalau di kelas disuruh presentasi ya. Nah, pertanyaannya kalau disuruh presentasi baca teks yang ada atau merubah bahasa tulisan ke lisan. Teman-teman biasanya sering yang mana? Baca teksnya atau merubah bahasa tulisan ke lisan? Oke, ada yang baca, ada yang bahasa tulisan ke lisan. Jadi yang benar skill public speaking itu merubah bahasa dari tulisan menjadi lisan. Gitu ya. Itu skill. Kita bahas lanjut networking. Ini yang paling penting sekali, networking jaringan. Jadi ya teman-teman harus cari komunitas yang benar-benar support teman-teman untuk mendapatkan jaringan ke luar negeri. Next. Oke, ini tadi ya. Jadi aku tanya ke teman-teman, ada yang bisa nggak kira-kira? Karena ada terbatas ya. Jadi dari sekian persen teman-teman yang hadir, let's say 90% pengen keluar negeri, hanya sebagian kecil persen, entah 5%, 7% yang tahu caranya keluar negeri atau punya informasi itu, right? Bener gak kira-kira? Berarti yang pertama harus kalian lakukan apa? Mencari informasi itu, mengumpulkan data itu, ya, mengumpulkan informasinya sebanyak-banyaknya, as much as possible. Tujuannya apa? Kalian gak akan tahu. Kalau semisal satu gagal, coba yang lain, gagal lagi, coba yang lain, berhasil. Susah banget bisa dibilang untuk nyoba sekali, itu luck ya, keberuntungan ya. Ini yang aku gak bahas, itu masing-masing dari kalian. Cuma salah satu caranya agar beruntung, ya nyobain terus. Gak pernah. Next. Oh ini. Oke, ini ya. Oke, pakai ini aja. Ini gap information. Pertama scholarship. Kalau kalian belajar, beasiswa apa sih yang bisa menyediakan kalian belajar luar negeri selain LPDP gitu? Oke, Ana nih, beasiswa yang kalian itu nggak butuh skill bahasa Inggris, tahu nggak kalian? Dan mudah masuknya, tahu nggak kalian apa? Nggak tahu, ya kan? Ini paling banyak dicari itu kalau biasanya teman-teman agama Islam UAD atau anak-anak UIN biasanya pengen ke Turki biasanya.
Oh, sekarang gue tanya, pernah dengar scholarship di Turki? Pernah. Namanya apa? Namanya apa? Nah, pernah, ingin, tapi apa nih namanya nih? Ini kan jadi tanda tanya. Loh, berarti teman-teman informasinya belum lengkap nih. Iya kan? Ada namanya Turki Burseleri. Banyak pokoknya. Kalian Imam Khatib, banyak pokoknya. Cari aja di YouTube, di sosial media, banyak banget. Nah, salah satunya itu ya, di Rumania juga ada. Banyak negara-negara Uni Eropa yang tidak mewajibkan bahasa Inggris karena sekarang Amerika udah melemah secara politik. Bahasa mereka gitu. Salah satunya China yang menyaingi. China itu paling banyak beasiswanya. China Government Scholarships. Cari aja. Atau Rusia, tadi ada yang bilang ke Rusia Government Scholarship banyak banget itu. Tapi dia itu nggak full. Jadi ada full, parsial kan. Kalau beasiswa kan gitu, nggak mungkin self. Jadi full, parsial, separuh atau dibiayai semuanya. Kalau di Rusia itu parsial sifatnya. Tapi potensi masuknya lebih besar. Banyak teman-teman. Itu yang pertama ya, scholarship. Yang kedua, student exchange. Teman-teman udah tahu belum kalau Muhammadiyah punya program exchange di kampus kalian ini? Tahu nggak? Udah tahu belum? Hah? Udah tahu belum? Belum. Waktu aku ke Malaysia, banyak sekali ketemu mahasiswa dari Muhammadiyah, maksudnya kampus-kampus Muhammadiyah ya, yang ke Malaysia untuk exchange. Ke Thailand juga, ke Singapura juga. Lah, ini informasi yang ada di internal kalian. Tapi nggak semua orang akhirnya peduli. Tapi pengen ke luar negeri, tapi nggak pengen tahu gitu loh. Paham nggak? Kalian tahu kan tipikal orang yang aku pengen ini, aku pengen itu, tapi nggak mau melakukannya, nggak mau effort untuk nyari informasinya, belajar apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ada kan? Kayak gitu loh. Ya, ada exchange banyak banget. Global Youth kalau mau yang dari swasta ya, banyak sekali. Waktu ngajar Malaysia banyak sekali lembaga-lembaga yang di exchange. Southeast Asia itu udah kayak Indonesia, udah kayak masuk keluar masuk gampang banget sudah. Ya memang ada caranya, ada skillnya, ada visanya dan lain sebagainya, itu teknis ya. Tapi teman-teman sekarang harus punya mindset ini mudah banget keluar negeri. Cuma teman-teman punya informasinya apa enggak? That's it. Kalau exchange nggak perlu banyak skill, yang penting informasinya. Oke, lanjut. Young Professionals. Ada di Swiss, ini program Young Professionals. Kebetulan punya teman juga di sana, dia baru lulus. Ya jadi labor bisa dibilang, labor buruh. Tapi labornya Indonesia dengan labornya di Swiss pastinya berbeda. Oke, secara salary, secara ini udah lebih banyak gitu ya. Terus lagi, pernah dengar work holiday visa belum? Ada yang pernah dengar work holiday visa belum? Tadi ada yang bilang ke Australia tadi. Pernah dengar work holiday visa belum? Sekilas pernah. Oke, apa itu work holiday visa? Gimana kerja sambil liburan? Belum tahu ya? Oke, work holiday visa program itu adalah program di mana teman-teman bisa bekerja ke Australia sebagai pekerja ya, sebagai worker tanpa melalui LPK. Kalian tahu LPK? LPK itu lembaga yang membantu kalian untuk nyari kerja di luar negeri biasanya. Banyak tuh kalau lulusan SMA biasanya kerja di Jepang, kapal pesiar, gitu-gitu. Jadi LPK itu membantu kalian nyari kerjaan di luar negeri, tapi kalian harus bayar 70 juta, 80 juta. Ya, gitu. Tapi kalau kalian apply ini work holiday visa, ya kalian butuh biaya. Tapi biayanya nggak sebanyak kalian nanti pakai LPK. Dia itu kayak TKI, let's say gampangan TKI. Ya kayak mungkin beberapa keluarga dari kita pernah ya, anggota keluarga kita jadi TKI ya. Pamanku, bibiku dulu gitu. Tapi pakai LPK, pakai pihak ketiga. Karena mereka memang uneducated bisa dibilang. Kalau teman-teman educated sekarang, work holiday visa aja. Apply, syarat satunya adalah IELTS. IELTS-nya nggak terlalu tinggi. Dan itu bisa kerja tuh di sana. Kerjanya bisa worker ya, bisa dibilang ya labor. Tapi gajinya jika dibawa ke Indonesia ya lebih besar. Kita bisa saving, aku ada yang scholarship, teman-teman di sana kenal di kampung Inggris. Itu saving 50 juta per bulan.
Ya tinggal dikalikan aja selama di sana berapa tahun gitu. Savingnya, kalau dia kembali ke Indonesia, ini kerja mudah teman-teman, bisa ngurus sendiri. Teman-teman nggak perlu LPK. Lanjut ya. Apa ini? Diversity Visa Program. Ada yang pernah dengar Diversity Visa Program belum? Ini USA. Belum pernah. Teman-teman tahu lotre nggak? Lotre. Ini apa namanya? Judol. Ini kayak judol. Cuma judolnya ini dalam konteks baik atau positif ya. Jadi USA itu punya ambisi mendatangkan warga dari negara-negara yang berbeda, dari suku golongan yang sangat berbeda-beda agar datang ke USA dikasih visa gratis. Tapi sifatnya lotre. Jadi teman-teman daftar, ini free banget. Sampai ada aku lihat di YouTube itu, dia itu daftar sekeluarga. Contoh misalnya aku udah punya istri, punya anak gitu. Anakku udah umur 17 punya KTP. Aku daftarin berempat. Karena kalau satu aja orang dapat, satu keluarganya bisa ikut ke USA dan itu permanent resident. Dan dia itu udah jadi warga negara USA, jadi double. Jadi Indonesia sama USA. Teman-teman bisa bolak balik kerja di USA, bisa balik ke Indonesia. Kalau bosan balik lagi kerja USA, bisa banget. Tapi lotre, sifatnya lotre. Tiap tahun mereka buka 55.000. Bukan 55 orang ya, 55.000 orang yang akan menjadi warga negara USA kalau mau. Jadi menang lotre sampai ada yang kayak kuliah kalian. Ada mahasiswa itu kedokteran, dia daftar, lolos, belum selesai kuliahnya dia langsung ke USA. Jadi biar dapat permanent residennya selama 2 tahun baru dia balik lagi ke Indonesia untuk kuliah. Nggak perlu sampai lulus. Ini kalau itu harus S1, diversity program sama au pair itu dia harus nggak harus S1. SMA, SMK bisa. Terakhir au pair. Pernah dengar au pair nggak? Pernah dengar au pair nggak? Nggak pernah. Au pair itu kerja sebagai, pernah dengar Nancy nggak? Nancy. Orang yang ngerawat anak gitu loh. Ya kayak babysitter lah. Atau lansia gitu loh. Lah di luar negeri itu ada website atau lembaga yang menaungi kayak gitu. Jadi dia nanti akan kerja dan bekerja sama dengan, jadi dia itu lembaga pihak ketiga. Kalian cari kerja nih, misalnya di Turki atau misalnya di Rusia. Di sana ada orang yang butuh Nancy, butuh orang let's say asisten pembantu lah ya, tapi bukan bersih-bersih ya, tapi cuma bantuin itu tadi, bantuin orang tua, bantuin anak-anaknya gitu-gitu. Terus kemudian dia as simple as that. Nanti ketika dia cocok, kalian cocok, nanti kalian langsung dibelikan tiket berangkat ke negara tersebut. Au pair. Tapi setelah aku riset-riset, yang lolos mostly itu cewek. Atau semuanya bisa dibilang cewek. Cowok susah. Karena dia sifatnya Nancy ya. Jadi kayak bantuin ngerawat anak, bantuin ngerawat lansia gitu-gitu. Ini gratis teman-teman. Au pair gak butuh persyaratan kayak minimal IELTS, TOEFL. Nah, informasi-informasi ini sekarang aku tanya, kalian baru pernah dengar pertama kali di sini atau sebelumnya udah pernah dengar? Apa? Pernah dengar? Atau pertama kali ada di sini? Iya, ada yang pertama kali di sini, ada yang pernah dengar. Lah, informasi ini nih yang aku bilang sebagai gap information. Ini masih banyak yang belum aku tulis. Kalau kalian gampang deh, sekarang ada gadget ChatGPT, tulis, aku mau kerja di luar negeri, belajar di luar negeri, nggak butuh syarat TOEFL IELTS, di mana ya aku bisa apply? Wah, itu udah banyak guys. Itu yang harus kalian cari, gap information. Tapi nggak hanya itu ya, nggak selesai di situ. Jangan seakan-akan terus kalian tahu informasinya kalian bisa lolos, gitu ya. Perjalanannya masih panjang. Next. Oke, yang kedua tadi kan skill ya. Ini ada language, yang kedua specific skill. Pastinya kalau skill ya minimal bahasanya. Minimal bahasanya harus in English. Karena kalau apply ke beberapa negara meskipun dia negara bukan native, ya mostly yang dicari bahasa Inggris untuk sementara ini. Karena masih super powernya Amerika. Karena masih super powernya mereka, ya mau nggak mau bahasa internasional masih bahasa Inggris. Kecuali nanti super powernya ganti di China atau di mana bisa ganti. Tapi harus perang dulu kayaknya. Oke, jadi harus bahasa Inggris. Yang pasti belajar bahasa tidak
secepat yang kalian pikirkan. Sebulan belajar harapannya bisa lancar, mustahil. 2 bulan mustahil juga. Ya minimal setahun. Minimal setahun. Kalian harus belajar mulai dari sekarang. Makanya mungkin Pak Dekan punya program-program kayak mungkin English Day, English Area, gitu-gitu. Tujuannya itu. Atau kalian bisa belajar di rumah Inggris. Bahasa Inggris paling penting. Jadi itu yang salah satu poin skill yang harus kalian miliki. Yang kedua specific skill. Specific skill nanti ya skill-skill apa yang dibutuhkan dalam apply pekerjaan itu, gitu ya. Next skill ada networking. Tadi ada yang bilang networking. Sepenting apa networking? Gampangannya gini. Coba kalian percaya nggak di Indonesia itu kalau ada orang dalam bisa masuk? Percaya. Kalian percaya nggak kalau di luar negeri kayak gitu juga? Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi sama guys. Mau di luar negeri, kalian cari aja risetnya. Itu ada tuh. Kalau kalian direkomendasikan atau ada networking orang dalam, entah di Indonesia. Kalau Indonesia memang terlalu kolektif ya. Kalau kata Pak Anies Baswedan itu ASEAN value. Mau kalian ke Southeast Asia ya, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu ada ASEAN value. Jadi kayak kolektif. Kita tuh orang-orang komunal. Jadi bukan individual. Sifatnya itu kayak psikologi kita itu pengennya bareng-bareng gitu. Jadi ya insider selalu kuat daripada outsider. Gitu ya. Makanya networking itu penting. Pertama support system. Jadi Kak, kenapa kok aku bisa dapetin informasi sebanyak itu? Ya ada 2 networking yang aku punya. Satu itu ada di kampung Inggris. Jadi di kampung Inggris ya teman-teman awalnya nggak kenal. Tapi setelah teman-teman punya teman di sana, terus ternyata salah satu teman kita itu berhasil ke luar negeri, itu kan bagian dari networking, ya kan? Ya networking bukan sesuatu yang kita pikirkan secara formal ya, tapi networking itu sesuatu yang, aku akhirnya punya teman kenal di kampung Inggris bisa keluar negeri. Kenapa nggak bisa ya? Tanya ke dia. Akhirnya kita dapat gaining mentor freely, kita dapat mentor gratis, ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Cari support system yang bagus, yang dimana orang-orang yang keluar negeri, ya kalian kan keluar negeri juga, gitu ya. Terus kemudian akses to unpublished information. Jadi ada juga aku ikut gerakan Mari Berbagi, tapi ini organisasi self improvement udah jarang buka. Terakhir 2023 keanggotaannya. Jadi di situ banyak teman-teman itu yang udah keluar negeri. Terus ya kasih cara, kasih tips. Ya teman-teman bisa cari di internet sih. Cuma menangnya adalah teman-teman dapat mentor. Gimana sih dapetin ini? Gimana sih cara dapetin itu? Dapat. Jadi kuncinya di mentor. Yang keduanya recommendation. Ya pasti kalau kalian punya orang dalam, punya potensi bisa diterima entah kerja atau belajar lagi. Next. Oh, Oke, thank you ya for reminding of me. Oke, sekarang ya aku nggak bahas benefit dan ini kita skip ya, benefit sama lag-nya, kekurangannya kerja di luar negeri. Ya pasti uangnya banyak, pengalaman banyak, ya minimal instastory-nya di luar negeri gitu. Itu kan. Anak-anak muda gitu ya. Aku mau ingin bahas benefit advantage dan disadvantage posisi kalian. Ini mahasiswa semester 1 semua. Oke. Aku pengen bahas itu di posisi kalian. Apa advantage ya, kelebihan dan disadvantage kekurangan kalian di posisi kalian jika kalian pengen keluar negeri. Next. Ini dia advantage-nya. Aku bilang ya, yang pertama don't have priority. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang ikut organisasi, mungkin ada yang mau, ada yang belum, atau ada yang nggak mau. Belum punya prioritas ketika masih S1. Jadi kalau kalian pengen keluar negeri, tentukan dari sekarang apa lingkungan yang ingin kalian pilih. Yang pasti jika ingin kalian keluar negeri, jangan masuk ke organisasi atau lingkungan atau komunitas yang di sana nggak ada yang keluar negeri gitu. Paham nggak? Jadi kalau kalian pengen keluar negeri tapi masuk let's say ya lingkungan yang loh ini nggak ada yang alumni keluar negeri atau nggak ada program-program keluar negeri, jangan masuk. As simple as that. Dulu aku mikir aku pengen keluar negeri, sama. Terus kemudian aku join ke beberapa organisasi, ini kayaknya nggak ada yang keluar negeri nih, salah loh, gitu ya. Jadi prioritas, belum ada aktivitas banyak sehingga ada masih much time, banyak waktu. Kalian masih banyak waktu karena belum berorganisasi atau masih berorganisasi baru, masih banyak waktu, masih banyak energi. Yakin kalau kalian udah semester tua udah malas untuk ngembangin skill, malas untuk melakukan sesuatu,
Sadarnya ketika udah kerja, terus aku kayaknya butuh ini deh. Akhirnya maksa diri untuk bekerja sambil belajar. Terus privilege resource, banyak yang kan kalian dapatkan atas nama mahasiswa. Student exchange, ikut aja program-program yang banyak. Banyak banget program di luar sana yang dari kementerian, yang aku bilang tadi, youth exchange, ikutan dari Kemenpora. Jadi kegiatan kepemudaan itu bisa dibilang puluhan. Tinggal teman-teman mau nyari informasi apa enggak gitu aja. Kalau kalian pengen mentor, bisa sharing sama aku. Jadi aku feel free aja. Jadi nggak ada kayak semacam kalau teman-teman mau belajar, ayo bareng ke informasi-informasi itu. Gimana cara lolosnya, gimana cara gini teman-teman. Jadi itu ya. Privilege resource, yang terakhir more preparation. Jadi banyak waktu untuk prepare. Cuma kelemahan kalian di sini nih. Kalian mungkin gak sadar mungkin ya. Wrong figure, wrong mentor. Jadi salah mentor. Jadi salah ketemu orang yang harusnya pengen kalian keluar negeri, tapi orang ini malah pengen dalam negeri atau pengen nggak kemana-mana, gitu ya. Itu yang harus kalian pikirkan. Yang kedua, unfokus, ya masih muda ya, jadi pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba itu. Ini kata owner Kampung Inggris Jogja, beliau bilang gini, aku yakin aku nggak akan gagal, maksudnya buat kursusan, buat bisnis ini. Kenapa? Karena dia extremely fokus, karena dia fokus. Sesuatu yang kalian fokuskan mati-matian, kalian akan berhasil at the end. Kata beliau gitu. Jadi aku meyakini itu sebagai falsafah hidup. Jadi harus fokus, jangan cobain semua. Mungkin awal-awal oke, tapi setelah itu kalian harus fokus pada one thing in your life. Kedua ini apa namanya, pergaulan bebas ya. Yang kita di Jogja, mungkin kalian akan terdistraksi dengan banyak hal. Ya harapannya kalian jangan ikut-ikut hal yang negatif. Terus Indonesia mindset sama, jadi dia wrong mindset, mindset yang salah tadi yang aku bilang. Terus yang terakhir adalah pride oneself, terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Mungkin beberapa dari kalian adalah orang yang datang dari daerah, karena aku dengar ini ya, nggak tahu nanti apa namanya benerin kalau salah ya. Jadi beberapa orang itu meyakini ketika udah kuliah di Jogja, bahasanya dia nanti di kampungnya disebut, oh aku udah bangga. Terlalu bangga dengan dirinya karena udah kuliah di Jogja, padahal masih belajar. Seperti itu ya. Ya, peperangan sebenarnya ada di setelah kuliah sebenarnya. Makanya di kuliah kalian harus banyak-banyak memanfaatkan resource yang ada di sini, program-program untuk ikut. Bukan programnya, bukan eventnya, tapi skill, pengalaman dan networking dan experience yang akan kalian dapatkan setelah itu. Itu yang membuat kalian ada di posisi ini sekarang. Jadi ingat bagian itu. Next dan thank you. Oke, beri aplaus untuk materi kita pada pagi hari ini. Baik, Masya Allah sekali ya materi yang telah dipaparkan. Maka dari itu kita perlu feedback dari teman-teman sekalian. Kami membuka sesi tanya jawab. Kami butuh satu penanya. Oke, Masnya minta tolong bisa diantarkan mic. Angkat tangannya Mas, biar didatangi. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Refijiat Fisabilillah dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Sebelumnya saya ingin menyampaikan keinginan saya untuk mengikuti seminar ini, salah satunya ya ini seperti yang disampaikan Mr. Mau tadi, bahwa dulunya adalah sebagai audiens dan semoga nantinya saya bisa berdiri di posisi Kak Mau. Amin. Amin. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama mungkin dari beberapa kita, kenapa sih mereka bisa keluar negeri sedangkan yang seperti kakak sampaikan kita itu sama manusianya, kodratnya sama juga. Karena mungkin dari value-nya mereka berbeda dengan kita. Nah, mungkin kita punya mindset dia dari lahir mungkin udah dikasih edukasi yang bisa mengembangkan skillnya untuk bisa keluar negeri. Sedangkan kita yang mungkin dari ekonomi yang ke bawah misalkan ya Kak, itu sangat membatasi mindset kita. Ya udahlah kita juga dari kalangan yang dari bawah sehingga nggak mungkin kita bisa ke sana. Nah, bagaimana cara membangun mindset tersebut? Mungkin dari mohon maaf
dari diri kakak yang mungkin dulu pernah berada di titik bawah sehingga bisa menjadi seperti kakak sekarang. Kemudian apa kaitannya antara dengan networking dan personal branding ya kak? Mungkin kakak yang dulunya sebagai guru ngaji hanya di daerah-daerah anak-anak guru ngaji sehingga bisa membangun personal branding dan itu bisa menjalin membuat jaringan baru sehingga munculnya networking yang kakak punya. Nah, kita sebagai mahasiswa yang baru semester 1 yang perlu kita kejar membangun personal branding kita dengan meningkatkan value kita atau kita memulai dari dasar dengan mencari networking seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa beri aplaus untuk pertanyaan yang sangat nanti bisa memberikan kita insight lebih juga ya teman-teman. Jadi ada 2 pertanyaan. Nah yang pertama, kalau kita nih dari ekonomi yang menengah ke bawah ya kak, gimana supaya kita bisa menjadi kakak khususnya, gimana bisa sampai sekarang? Dan pertanyaan yang kedua, gimana sih personal branding yang harus kita bangun ketika kita menjadi mahasiswa? Apakah harus posting-posting banyak-banyak kah atau gimana? Silahkan kak. Oke, makasih. Good question. Wah, ngeri pertanyaannya. Mulai yang pertama ya, ini mindset ya. Mulai dari mindset. Aku tuh apa ya? Kadang dulu tuh waktu itu teman-teman waktu mahasiswa, kadang kok mudah banget ini perbandingan agak perbandingan ras ya, tapi bukan rasis ya ini. Kok cindo-cindo itu kok mudah banget ya ke luar negeri gitu. Pernah gak kalian berpikir kayak gitu? Jadi kayak gila, ya yang dibilang tadi, karena dari kecil mereka itu udah terdidik, udah dilesin, udah di IF-in, udah ikut English first bahasanya gitu ya. Dari kecil udah ikut kursus A, kursus B, kursus C sampai Z. Jadi kayak gila nih. Ya sama, aku aku memang di posisi itu waktu itu. Jadi memang keluarga ini mungkin mostly kayak teman-teman ya. Jadi dari keluarga yang nggak mampu dan keluargaku itu Islam tradisionalis bisa dibilang seperti itu. Jadi pokoknya anaknya ini harus jadi guru agama. Pikirannya itu dulu. Jadi harus jadi guru agama, entah guru ngaji, guru Quran, apapun itu. Pokoknya yang penting habis jadi guru, nikah, punya anak, masuk surga. Itu nggak mindset yang mungkin ada beberapa dari teman-teman itu kayak gitu. Bener nggak kira-kira? Iya. Jadi ya itu bukan salah orang tua kayak ya, mungkin itu dari orang tua ya teman-teman ya, tapi itu gak salah juga, itu baik juga demi kebaikan kita. Cuma dari situ akhirnya aku mikir kan, aku kalau ya itu mentor Mister, jadi waktu ikut gerakan Mari Berbagi for your information, jadi mereka itu buat program gak tiap tahun, jadi memang eksklusif banget untuk masuk, jadi kayak susah banget, jadi kan gak tiap tahun. Kalau organisasi kayak BEM, kayak HIMA itu kan tiap tahun buka angkot-angkotan, ini enggak. Jadi kadang 5 tahun gak dibuka, baru dibuka 3 tahun. Terakhir 2023 teman-teman. Aku daftar 2019, dibuka lagi 2023, itu jauh banget. Jadi di situ ada program namanya Youth Adventure and Youth Leader Forum. Aku minta tolong nanti biar dilihat di slide. Aku dokumentasikan itu perjalanan itu. Minta tolong bukain Instagram, yang megang ini bukain Instagram terus cari akunku Mr. Mo. Nanti nyambung ke personal branding soalnya. Jadi waktu di situ, aduh, aku tuh berdiri gitu, gergetan gitu. Jadi waktu di situ teman-teman, kita itu ikut adventure. Jadi 15 orang dipilih dari ratusan anak di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 15 orang itu dipilih untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Bali tanpa biaya. Gambarannya tuh kayak, kalian tahu bonek nggak? Jadi gandol gitu loh guys. Jadi kayak numpang truk, numpang di masjid, numpang di panti asuhan, numpang di pokoknya pinggir jalan yang bisa tidur. Terus makan juga minta gitu ke orang. Tapi kita kasih feedback kayak, Bu saya masakin, saya cuciin gitu. Jadi kita itu ditantang untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Bali. Dan itu salah satu hal yang paling berharga dalam hidupku kayak, oh ternyata kita itu bisa kalau kita itu mau. Sampai aku tulis di sosial media itu kayak gini bahasa Inggrisnya ya. We are what we think, so believe that we are amazing. Jadi kita itu apa yang kita pikir. Kalau kita pikir nggak bisa ya nggak bisa, beneran. Tapi ketika kita pikir bisa, ya bisa.
Cuma kadang kita itu jadi bisa gara-gara terpaksa, gitu kan? So ketika kalian pikir bisa, ya bakalan bisa. Di perjalanan itu aku mikir, ini gila suruh perjalanan tanpa uang. Kan kita suruh jujur-jujuran, jadi nggak boleh pakai uang pribadi. Uang ada, networking ada, tapi di situ kayak, loh kok bisa ya? Berhasil, cuma modal ngomong doang. Pak numpang, mas nggak boleh mas. Pindah ke belah, Pak numpang Pak, ini nggak boleh mas. Pak pokoknya nggak nyerah. Di situ aku belajar, ya ini skill ya. Jadi never give up itu bukan sesuatu yang kalian baca terus kalian akan lakukan, tapi sesuatu yang kalian baca, kalian lakukan dan terpaksa untuk kalian lakukan. Itu skill juga. Makanya di sini penting, never give up. Jadi kayak nyoba lagi Pak, boleh numpang Pak? Oh ya boleh mas, silakan mas, gitu. Jadi kita harus yakin kalau kita bisa, pasti itu tadi, pasti bisa. Jadi mindset yang pernah itu tadi, kita apa yang kita pikir. Lagi-lagi kita ulang ya, kita apa yang kita pikir. So yakinilah bahwasannya kita itu luar biasa, amazing. Kalau kalian mikir kalian, aku ordinary aja deh, aku biasa aja deh, aku kayak same people like others lah gitu. Ya kan biasa, gitu ya teman-teman. So itu mindset yang pertama. Ya nanti akan menyusul permasalahannya, tantangannya dan lain sebagainya. Dan dari situ yang pasti harus always to learn. Jadi selalu mau belajar. Ketika pindah dari guru agama, by the way aku jurusannya bukan bahasa Inggris teman-teman. Tahu nggak jurusanku apa? Aku dari UIN teman-teman. Tapi UIN-nya bukan UIN Kalijaga, UIN-nya UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena dari Sidoarjo ya. Coba teman-teman, jurusanku kira-kira jurusan apa? Apa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak yakin, ngomong aja. Oh, ngomong aja, coba aja. Apa? Hah? Sesat? Filsafat ah? Filsafat? Sastra Arab? Bukan. Injanya apa? Ada yang dari humaniora. Oke, itu fakultasnya. Sekarang jurusannya adab dan humaniora. Jurusannya apa kira-kira? Jurusannya apa coba? Fikih, bukan Mister. Coba lagi. Apa? Muslim. Oh, jurusan Muslim itu. Jurusan apa? Sejarah. Thank you. Tarikh ya kalau tadi kata ketua BEM. Tarikh ya. Jadi sejarah, Islamic history ya. Jurusannya sejarah. Karena memang orang tua pengen jadi jurusan agama, entah apapun lah itu ya. Dulu pengen daftar PI tapi nggak lolos, jurusan di sejarah Islam. Yaudah yang penting agama. Kata orang tua gitu. Lah apa yang membuatku akhirnya berubah? Dapat beasiswa teman-teman. Ada di kampung Inggris namanya dulu ya. Teaching clinic namanya. Kan cari aja banyak informasi itu. Kalau kalian pengen nggak sanggup belajar bahasa Inggris secara berbayar, bahasa Inggris gratis, banyak sekali scholarship. Tinggal kalian mau apa enggak nyari itu, gitu ya. Dan mau nggak belajar lagi? Kan nggak semua orang mau akhirnya. Di umurku yang mungkin lebih tua ya teman-teman ini, dimana seangkatanku udah punya anak semua, bisa dibilang. Seangkatanku udah punya anak semua, tapi aku masih bisa dibilang single dan masih terus belajar. Seperti itu. Ya ada harga yang harus dibayar. Begitu Pak Dekan ya. Oke, itu yang Mister jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua personal branding. Aku minta tolong ini bisa nggak yang di request tadi? Ke Instagram. Bisa di ini nggak? Di yang pengen akses siapa? Oh udah bisa. Oh belum. Minta tolong. Oh iya masih dia minta tolong dibukain Instagram terus cari akun Mr. Mau. Soal personal branding itu penting banget. Jadi ada perubahan dari dulu agama, dulu sering upload konten-konten keagamaan, sebenarnya seperti itu. Terus kemudian dapat beasiswa scholarship itu akhirnya berubah kan bahasa Inggris. Ya sekalian review, sekalian belajar, akhirnya upload bahasa Inggris. Entah kenapa yang bahasa Inggris ini terus kemudian bisa mengantarku di titik ini gitu. Ya pastinya ini ya karena tadi Anda mention pesantren, aku dulu nyantri juga. Dulu waktu pesantren ya suruh ngajar ya teman-teman, sama kayak pesantren-pesantren pada umumnya. Jika gurunya nggak biasa, nggak ada, dia akan ngisi badali.
Jadi teachingnya akhirnya aku public speakingnya belajar dari pesantren, belajar dari ngajar-ngajar gratisan. Cuma dari situ akhirnya terbangun untuk personal branding bukan sebagai guru agama, sebagai professional teachers. Jadi awalnya Islamic teachers, terus jadi professional teachers. Oke, ini masih belum dibuka ya. Nggak tahu kenapa Mister, jadi ya tadi itu semesta mendukung. Jadi ketika teman-teman fokus, extremely fokus yang aku bilang tadi pada satu hal dan mati-matian di situ, kayak aku di bahasa Inggris, ya akan menjadi seperti itu. Akan ada banyak jalan yang akan sampean temukan. Yang pasti ya kalau teknikalnya ya harus melegitimasi diri dengan upload konten, dengan ngomong sesuatu yang berkaitan dengan keislaman. Misalnya kalau brandingnya mau Islam ya, tapi kalau brandingnya mau bahasa Inggris ya you have to speak English every times gitu ya. Jadi tergantung branding apa yang ingin sampean buat. Sehingga orang, branding itu kata Raditya Dika, bukan kita ingin dikenal apa bagi orang lain, tapi bagaimana orang memandang kita itu sebagai apa. Paham gak? Bukan kita ingin terkenal di bidang itu, bukan, tapi kita itu dianggap apa sama orang gitu loh. Paham ya? Jadi orang ingin lihat kita itu apa? Pemateri kah? Orang yang ahli di bidang sesuatu kah? Satu bidang tertentu atau apa? Seperti itu. Jadi mungkin fokusnya ada pada scroll, enggak tolong. Ini teman-teman. Scroll ke bawah bisa, Mister? Scroll bisa enggak? Oke, diperbesar. Oke. Oh ini ya, saya bilang, oh stop. Ini, aku kebetulan buat buku juga. Ini sama Bu Khofifah. Bu Khofifah itu gubernur, sekarang jadi gubernur lagi. Ini sama, ya ini bukunya ini ya teman-teman ya. Dia Art of Teaching. Jadi nggak tahu kenapa, akhirnya bisa nulis buku yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Padahal jurusanku Islamic History gitu loh. Ya ini aku nulis Art of Teaching, seni mengajar di kampung Inggris. Oke ya, terus kemudian ini di Bali waktu itu diundang untuk ngisi acara sama ngirim tutor. Jadi kayak ada sisi bisnisnya, ngirim ke pesantren, namanya pesantren itu ya, Bali Bina Insani Toleransi, ngisi di sana, ngirim tutor juga. Oke, di like, terima kasih. Ini kenal sama ini enggak? Sama beliau ini enggak? Kalian Muhammadiyah masa nggak kenal? Siapa? Pak Abdul Mu'ti. Jadi apa sekarang beliau? Hah? Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah memang beliau. Enggak jadi apa beliau sekarang? Menteri Pendidikan. Thank you Pak Dekan. Jadi sekarang Menteri Pendidikan Dasar Menengah kalau nggak salah. Dan Muhammadiyah. Wah, Menteri Muhammadiyah bisa dibilang ya. Ya biasanya dapat jatah menteri kan Muhammadiyah. Ini beliau ketemu di mana? Ketemu di KBRI Malaysia loh. Waktu itu. Jadi entah kenapa teman-teman, ketika kalian mau terus belajar, ya banyaklah hadis yang bicara bahwasanya harus dengan ilmu, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dekan. Ya ketika aku mau terus belajar, mau terus mempelajari ilmu tertentu, ya semesta mendukung, Allah mendukung. Melalui apa? Ya melalui hal-hal yang gak terduga. Aku gak pernah pengen, gimana ya aku bisa ketemu sama Pak Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan dan lain sebagainya. Gak ada. Gimana ketemu Bu Khofifah? Maksudnya kayak tiba-tiba ada aja gitu loh. Jadi kita akan ketemu sama lingkungan yang dimana kita mimpinya di situ. Oke, close up. Ya ini aku buat konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oh ini konten. Ini. Oh. Women. Money. Man? Kalau man love. Itu love. Kalau woman itu bukan ke love-nya. Man baru love. Oke cukup ya. Biar nonton sendiri aja nih. Malu aku. Bibirnya terlalu zoom ya. Oke, ini konten di Malaysia. Ini sama bule ketemu. Nggak tahu ketemu aja di. Hello guys, I'm here with who? With Simon. Where are you from, Mr. Simon? I'm from Norway. Norway.
For how long have you been in Indonesia? I've been in Indonesia for 2 weeks. Because you are the traveler, I have a question for you. And then there is a clue. The clue is traveling around the world. The first day, I stay in Tunisia. And the second day, I go to the Russia. How about the third day? Let's say you go to Nepal. Nepal? Yeah. No, it's wrong. It's wrong. It's wrong. Third day, I'm going to go to the America. Okay. Wow. Oke, How about aku the tulis fourth day? kata siapa SDM kita rendah, tinggi kok kalau soal Maybe tebak-tebakan. you're going to France. No. Oke cukup. I'm going to- Thank you operator. Oke, ini ya, ini di UNU dan lain sebagainya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa selalu ada jalan yang Allah berikan ini ya, atau semesta berikan ketika teman-teman fokus ke hal itu dan mati-matian di situ. Nggak tahu kenapa, ada aja jalan. Jadi English tutor, jadi manajer, terus kemudian nggak tahu kenapa. Jadi for all of you that if you have a dream, you have to extremely focus on it. Jadi nggak bisa terus 1 bulan aku pengen dreamnya tercapai, nggak mungkin. Jadi ya itu Allah akan mendukung, semesta akan mendukung kalau teman-teman benar-benar pengen fokus dan pengen nyari ilmunya. Itu. Jadi itu ya Mas, bahwasanya kita perlu perjalanan yang panjang tentunya dan mestinya ada jalan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya, dari sekian panjangnya yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya informasi adalah satu hal yang sangat penting ketika teman-teman ingin keluar negeri untuk belajar tentunya atau nanti kerja. Jadi informasi itu sangat penting. Jadi jangan harapkan kalian mendapatkan apa-apa kalau kalian tidak mencari apa-apa. Jadi ada timbal balik seperti itu. Dan ketika ditanya tadi bahwasanya bagaimana kalau orang tua menanamkan mindset yang di kita tuh ya udah ini aja, sekolahnya ini aja, nggak usah les-les yang lain sebagainya. Nah nanti dimulai dari kita. Ketika kita punya anak dan keluarga, bisa kita usahakan untuk kasih les juga, biar anak-anak kita bisa menjadi lebih dari kita tentunya. Mungkin cukup itu dari saya. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Maula Hussein for the enlightening talk and to Sister Zahra for skillfully leading the discussion. Oke, thank you udah diingetin. Teman-teman, jadi kita dari Rumah Inggris Jogja dan Kampung Inggris Jogja. Karena kalau tadi aku dengar teman-teman banyak sekali yang ingin ke luar negeri. Nah, kita akan kasih kelas gratis buat teman-teman bagi yang mau. Lagi-lagi ya, ini ada kesempatan nih. Mau apa tidak itu di tangan kalian. Silakan kalau mau ikut kelasnya, ini ada di barcode-nya. Nanti kita akan ketemu besok. Rencananya besok di jam 10, nah insya Allah ya. Nanti kita langsung. Jadi teman-teman ada keinginan sekarang, kita langsung besok eksekusi bagi yang ingin belajar bahasa Inggris teman-teman. Ya harapannya dari sekian teman-teman ada yang memang benar-benar serius untuk minimal belajar bahasa Inggris dulu. Dan pastinya kalau teman-teman belajarnya nunggu lulus, nunggu nanti semester 8, susah teman-teman. Susah itu tadi itu energinya nggak ada, males biasanya. Yakin deh, karena aku udah ngalamin gitu ya. Jadi dan nggak bisa belajar bahasa Inggris itu 1 bulan, 10 bulan itu langsung bisa, ya minimal setahun 2 tahun. Ya kalian kan masih semester 1, kalau 4 tahun langsung belajar bahasa Inggris, aku yakin udah speakingnya well, gitu ya mungkin ya. Oke, mungkin ini bagi yang berminat silakan daftar, diisi. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Rumah Inggris Jogja, biar teman-teman tahu nih kelasnya, terus kemudian cara belajarnya. Ya ini salah satu upaya kami, ya kalau bahasa pemerintah itu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ya kan. Nah ini salah satu itikat baik kami untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak mahasiswa UAD seperti itu. Kini itu. Ya jangan lupa di scan ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa
bahasa ngomong Inggris tuh very good very well gitu ya. One more thank you to Mr. Maula Hussein for the enlightening talk and to Sister Zahra for skillfully leading the discussion.